Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Isam Marsya yang akan mengabarkan secara langsung informasi berkaitan dengan agenda Muktamar Muhammadiyah di Surakarta, Jawa Tengah. Dan kembali hadir bersama kami dalam kabar Muktamar. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana persiapan serangkaian agenda Muktamar Muhammadiyah di Kota Solo, mulai dari agenda yang akan digelar pada tanggal 18 Malam Mengayu Bagio dan juga agenda lainnya, dan termasuk sistem e-voting yang digunakan pada prosesi Muktamar kali ini. Dan untuk itu kita telah bergabung bersama rekan-rekan TVmu, para produser lapangan yang telah berada di sejumlah titik di lokasi Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Kota Solo. Dan pertama kita bersama rekan kami Rizky Nurul Ilmi yang akan melaporkan berkaitan dengan persiapan Malam Mengayu Bagio. Silakan Nurul, laporan Anda. Ya, terima kasih Ihsan Marsya. Saya akan kembali melaporkan bagaimana aktivitas dan persiapan dari Malam Mengayu Bagio, khususnya di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan perlu diketahui juga, panitia penyelenggara terus memberikan yang terbaik bagi persiapan-persiapan untuk gelaran Muktamar Muhammadiyah Aisyah di Surakarta. Dan malam hiburan atau Malam Mengayu Bagio ini merupakan malam ta'aruf untuk menyambut para muktamirin dan para peserta Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian juga nantinya akan diberikan hiburan-hiburan dan penampilan dari artis-artis yang sudah disiapkan oleh panitia, seperti penampilan dari grup band Leto hingga Tantri menyambut kedatangan para muktamirin dan para peserta. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara, kita juga tengah bersama dengan Bapak Ketua Seksi Syiar Muktamar, Bapak Wahyudi Nasution. Silakan Bapak. Bapak bisa menjelaskan bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara untuk Malam Mengayu Bagio. Ya, makasih Mbak Nurul. Ini seperti Mbak Nurul lihat, kita sedang melakukan persiapan teknis. Panggung sudah tergelar, kemudian rigging, sound system. Ini masih proses pemasangan LED, karena LED nanti untuk penampilan gambar-gambar, juga sekaligus untuk LED acara berikutnya, hari berikutnya di persidangan Muktamar. Jadi ini sekarang baru proses itu, kemudian hari ini kita akan langsung cek sound, teman-teman talent, teman-teman artis datang siang hari ini untuk melakukan cek sound, dan nanti malam kita akan gladi bersih. Terus yang perlu kami informasikan juga bahwa acara Malam Mengayu Bagio besok ini, karena semula kita rencanakan di luar, di halaman parkir sebelah barat gedung, itu kapasitas bisa 15.000 sampai 20.000 orang. Tapi karena musim penghujan yang seperti ini, akhirnya Bapak Ketua Panitia Pusat, Pak Kiai Haji Marpuji Ali, mengambil keputusan pada H-5 kemarin untuk memindah ke dalam hall auditorium ini. Ya, dengan konsekuensi ini kapasitas terbatas, hanya sekitar 5.000, 6.000 pengunjung, sehingga besok yang bisa masuk di acara ini secara langsung menyaksikan di dalam ini khusus untuk muktamirin dan para tamu undangan. Sedangkan para penggembira tempatnya tetap di luar, di bawah tenda, dan kami sediakan 2 layar LED cukup besar ukuran 8x4 meter besok. Nah, adapun kalau pengen menikmati, pengen bisa ketemu langsung penampilan Leto dan Tantri misalkan, silahkan datang nanti malam melihat gladi resiknya. Oke, baik Bapak. Nah, bisa menyampaikan kembali nantinya siapa sih tokoh bangsa yang hadir dalam Mengayu Bagio dalam acara Malam Ta'aruf ini Pak, selain tadi artis-artis untuk penampilannya Pak? Yang pasti kami undang untuk hadir ke sini, tamu-tamu VIP-nya itu ya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Aisyah, majelis, lembaga, Urtum, para pimpinannya, dari pimpinan wilayah Jawa Tengah, pimpinan wilayah Aisyah, dan semua majelis lembaga Urtum, juga para pimpinan daerah Muhammadiyah se Solo Raya, juga bahkan se Jawa Tengah,
Meski tetap kita batasi jumlahnya, tetapi mereka ada undangan untuk hadir ke sini. Jadi tamu VIP ini sejumlah 800 kursi kami sediakan. Ini kursi sudah terpasang yang 800, kemudian hari ini akan kita lengkapi untuk yang berapa ribu berikutnya supaya tempat hall ini penuh, sampai penuh. Baik, Bapak. Nah, ini kan juga malam menjadi penyambutan untuk muktamirin dan peserta. Lalu artinya juga kan menyiapkan dengan secara matang dan optimal. Kemudian bagaimana terkait logistik? Apakah juga disiapkan oleh panitia penyelenggara? Ya, ini semua sudah kami rancang dengan baik secara interkoneksi. Jadi ini namanya malam mengayubak ya. Mengayubak itu artinya kegembiraan. Makanya tadi kembali ke kenapa dipindah dari luar ke dalam. Ini musim hujan, jangan sampai namanya malam kegembiraan tapi jadi malam kesedihan hanya karena faktor kehujanan di luar. Maka kita pindah ke dalam supaya acara tetap bisa berlangsung dengan khidmat dan penuh kegembiraan. Namanya malam mengayubagio. Baik, Bapak boleh menjelaskan bagaimana terkait keamanan di lokasi atau arena Muktamar Muhammadiyah ini, khususnya auditorium dan dalam Mangayubagio ini, Pak? Ya, kalau soal keamanan itu sudah kami koordinasi dengan teman-teman Sapamu, Satuan Pengamanan Muktamar. Itu sudah diatur semuanya, bagaimana mereka melakukan pengamanan di area gedung, mengatur para pengunjung, mengatur para muktamirin masuk ke sini secara aman. Juga teman-teman Salamu, Satuan Layanan Muktamar yang among tamu mereka menjemput dari hotel-hotel sampai mengantar ke sini, kemudian nanti mengantar kembali pulang ke hotel. Kemudian teman-teman protokoler yang akan mengatur di mana mereka harus duduk di kursi yang sebelah mana, semua rombongan semanu muktamirin itu nanti akan diatur semuanya. Kemudian makan malam mereka bagaimana itu sudah dipersiapkan oleh seksi konsumsi. Jadi ini namanya kerja interkoneksi. Kita berkolaborasi antar seksi di kepanitiaan ini. Masya Allah, dengan persiapan yang telah matang dan disiapkan juga oleh panitia penyelenggara, semoga acara malam Mangayubagio ini diharapkan lancar dan baik. Amin. Ya Pak ya. Amin. Dan pemirsa, itu tadi penjelasan dan informasi dari Ketua Seksi Syiar Muktamar, Bapak Wahyudina Sution. Sekali lagi terima kasih Bapak atas informasi dan penjelasannya. Dan informasi kembali bahwa malam Mangayubagio ini disiapkan untuk menjadi salah satu sarana berkumpul dan bersilaturahmi antara muktamirin dan para peserta Muktamar Muhammadiyah Aisyah dari seluruh penjuru Indonesia bahkan juga dunia. Dan pemirsa, untuk informasi juga bahwa arena Muktamar Muhammadiyah Aisyah ini dilakukan di 4 lokasi, yaitu Stadion Manahan, Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, The Colomadu, dan Gedung Induk Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Isyan Marsha. Baik, terima kasih rekan kami Rizky Nurul Ilmi yang melaporkan berkaitan dengan persiapan malam Mangayubagio di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sebagai momentum silaturahmi seluruh para warga persyarikatan yang hadir ke Kota Solo untuk menyemarakan Muktamar Muhammadiyah ke-48 kali ini. Dan pemirsa, kita bergeser menuju arena Tanwir di Gedung Siti Walidah, di arena Tanwir pimpinan pusat Aisyah, dan diinfokan bahwa para jamaah ataupun para pimpinan Aisyah dari berbagai daerah sudah mulai berdatangan ke lokasi Tanwir untuk melaksanakan registrasi dan juga berbagai rangkaian persiapan jelang Tanwir Aisyah kali ini. Nah, untuk itu kita sudah bergabung dengan rekan kami Vini Auliani dan kita langsung berkomunikasi tentunya berkaitan dengan bagaimana persiapan dan suasana di lokasi Tanwir, yakni di Gedung Siti Walidah. Silakan Vini, laporan Anda berkaitan suasana di lokasi Tanwir. Ya Ihsan, saat ini saya berada di gedung UMS, tepatnya di gedung Siti Walidah. Saat ini saya berada di lantai 2 dan di sini bisa Anda lihat pemirsa dan juga Ihsan telah disediakan santapan pembuka atau welcome drink dan juga welcome snack, dan juga ada makan siang untuk para peserta Tanwir dan Muktamar yang baru berdatangan. Dan para peserta Tanwir dan Muktamar ini yang baru saja datang langsung mendaftarkan dirinya, melaporkan dirinya, juga menyerahkan surat mandat. Kemudian mereka kembali ke ruangan ini untuk menikmati sejenak santap siang dan juga snack pembuka yang diberikan oleh panitia. Dan untuk itu saya akan berbincang-bincang sejenak dengan salah satu peserta yang ada di sini pemirsa. Mari ikuti saya.
Nah, ini ada satu peserta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf mengganggu sebentar ya Bu ya. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Asri dari Kota Magelang, Jawa Tengah. Kota Magelang, Jawa Tengah. Baik. Ibu ini nanti jadi peserta apa Bu? Saya peserta muktamar, jadi baru registrasinya besok pagi, check-innya besok siang. Check-in besok siang. Ya. Baik Ibu, kesan-kesannya gimana tanggapannya dengan pelaksanaan muktamar yang saat ini berlangsung di Kota Solo? Ya, kebetulan saya sudah beberapa kali ikut muktamar sejak tahun 85, waktu itu muktamar ke-41 juga di Surakarta ini. Memang beda jauh pelaksanaannya dulu dengan sekarang. Sekarang lebih tertata, lebih rapi, penempatan peserta juga di hotel. Kalau dulu kan kami di kelas-kelas sekolah-sekolah. Jadi lebih mudah-mudahan lebih menyenangkan sekarang, lebih membawa hasil yang bermanfaat bagi seluruh umat yang sekarang ini. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Selamat bermuktamar Bu ya. Terima kasih. Ya, mari. Nah, pemirsa kita wawancara satu peserta lagi ya. Ini ada Ibu yang ini. Sebentar. Misi Bu, ya mohon maaf ganggu sebentar ya Bu ya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hafsah M. Saleh, Ibu Hafsah. Iya. Baik, Ibu dari mana nih Bu? Perwakilan dari mana? PBA Kota Bima. PBA Kota Bima. Baik, nah Ibu nanti peserta apa nih Bu? Muktamar Peserta atau tanwir kedua-duanya. Jadi peserta tanwir dan muktamar ya. Peserta muktamar, Ya. ya. Baik Bu Hafsah, kesan-kesannya bagaimana dengan pelaksanaan muktamar di Solo saat ini? Alhamdulillah, kalau saya lihat ini bagus sekali Mbak. Dan penerimaan kami juga orangnya ramah-ramah. Jadi sangat bagus Bu. Iya. Iya. Baik. Nah, Ibu ada harapan juga yang ingin disampaikan terkait pelaksanaan tanwir dan juga muktamar nantinya, terkait juga kepemimpinan mungkin nanti yang akan dihasilkan dari muktamar ini untuk Aisyah ke depannya seperti apa? Ya, kita berharap pemimpin yang akan datang itu bisa melanjutkan program-program yang sudah ada dan lebih ditingkatkan lagi gitu aja Mbak. Iya. Aisyah, tapi sekarang untuk Aisyah itu sudah bagus Mbak. Baik dari pimpinan pusatnya dan pelaksanaan di semua daerah itu alhamdulillah sudah merata perkembangannya. Iya. Terima kasih Bu Hafsah. Ya, selamat bermuktamar dan tanwir ya Bu nanti hari. Terima kasih Mbak. Ya. Baik pemirsa dan juga Ihsan, demikian tadi kesan-kesan yang disampaikan oleh beberapa peserta muktamar dan juga peserta tanwir yang sudah bersiap-siap tentunya untuk menjalani sidang-sidang nantinya yang akan menghasilkan poin-poin penting yang dibahas. Dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Kembali ke Anda Ihsan di studio. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabar Muktamar, dan kali ini kita membahas bagaimana persiapan sistem yang digunakan dalam pemilihan pimpinan dalam Muktamar kali ini. Dan kita sudah bersama rekan kami Kohara Rizky dan juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais yang berbicara tentang sistem e-voting yang digunakan dalam momentum Muktamar kali ini. Silakan Kohar, laporan Anda. Jadi terlebih dahulu Muhammadiyah sangat menyadari perubahan terbesar pada masa akhir-akhir ini kan hadirnya teknologi informasi ya, yang berkembang demikian pesat, dan Muhammadiyah meyakini ya, tanpa gitu mencoba catch up ya, berlomba dengan perubahan itu akan tertinggal. Maka Muhammadiyah akan mencoba beberapa hal. Yang kemarin sudah di launching kan Universitas Cyber Muhammadiyah. Nah, termasuk muktamar ini kan bagian dari kesadaran itu. Maka kita tinggalkan cara lama, kita manfaatkan teknologi informasi itu, yang itu dalam ya, hampir semua hal kan banyak membantu. Kemudahan, memberikan kemudahan. Nah ini prinsip itu. Nah, kemudian yang kedua ya memang kita berusaha untuk ada di depan. Jadi termasuk dalam pemilihan pimpinan ini. Kalau muktamar di Makassar kemarin kan masih dua macam. Ya, pemilihan suaranya itu manual, penghitungannya ya sudah memanfaatkan IT. Nah ini selangkah lebih maju lagi, keduanya ya dengan masuk IT yang disebut
e-voting tadi. Beberapa keraguan insya Allah sudah diatasi dan kita sanggup menyelenggarakan itu. Untuk mekanismenya seperti apa Pak nanti untuk e-voting sendiri? Kita sudah mengadakan simulasi 2 kali. Ya secara teknis memang mereka juga harus secara bergilir ya mengambil peran itu. Tapi dengan sekali ke bilik suara atau bisa disebut box tadi itu, maka kemudian dia melakukan sekaligus 2 hal tadi. Ya. Melakukan pemungutan sekaligus sistem juga akan menghitung suara itu. Memang nanti tidak serta-merta ditayangkan hasilnya. Ditunggu sampai selesai baru kemudian ditayangkan. Kalau langsung ditayangkan dikhawatirkan untuk mempengaruhi ya pemilih berikutnya gitu. Maka diakhirkan baru kemudian ditayangkan gitu. Ya saya kira ini saya kira menjadi ya bagian dari komitmen dan kesadaran Muhammadiyah terhadap ini ke depan nanti muktamar selanjutnya juga akan melakukan e-voting seperti ini kelanjutannya. Bisa lebih dari yang sekarang. Iya, bisa lebih dari yang sekarang gitu. Ya pemirsa, demikian informasi berkaitan sistem pemilihan yang digunakan ini menggunakan e-voting yang merupakan sistem yang luar biasa atau mutakhir dan untuk menunjang proses Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah kali ini. Dan kita bergeser menuju Colomadu Karanganyar pemirsa di lokasi Muktamar Fair di mana dalam rangka menyambut dan menyemarakan kegiatan ataupun Muktamar Muhammadiyah, Majelis Pelayanan Sosial juga turut ambil bagian yakni dalam memberikan edukasi dan juga informasi bagi ikhtiar-ikhtiar pelayanan sosial khusus bagi lanjut usia. Berikut informasinya untuk Anda. Ya terima kasih rekan kami Ihsan Marsha. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Pemirsa saat ini saya telah berada di The Colomadu Surakarta Karanganyar Jawa Tengah. Pemirsa selain ada Muktamar Fair 2022 ternyata panitia Muktamar juga mengadakan MITE atau Muhammadiyah Innovation Technology Expo. Dan pemirsa, MITE sendiri merupakan inovasi teknologi yang akan memamerkan invensi di berbagai bidang, yaitu bidang teknologi, kesehatan, dan juga pangan. Dan pemirsa, pihak-pihak sendiri yang sudah memesan booth di MITE ini berasal dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dari Jawa maupun di luar Jawa. Dan ada juga pemirsa yang memesan booth dari luar Indonesia, yaitu dari Malaysia, salah satunya adalah dari UMAM. Dan pemirsa sesuai rencana awal, yaitu selain akan digelar secara konvensional, MITE sendiri juga akan digelar secara virtual. Jadi pemirsa yang tidak bisa datang ke MITE ini mungkin bisa melihat secara virtual. Dan pemirsa, total untuk booth saat ini mencapai 109 booth. Dan untuk mengetahui lebih lengkap mengenai MITE, saya sudah terhubung dengan Bapak Nurul Yamin, yaitu selaku Sekretaris Panitia Muktamar Muhammadiyah ke-48. Bersamaan dengan Muktamar Fair diselenggarakan Muhammadiyah Innovation and Technology Expo. Ini didasari pada satu pemikiran bahwa Muhammadiyah selama ini kan dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi dan juga punya banyak lembaga pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Tentu produk-produk dari kampus, perguruan tinggi dan masyarakat ilmiah lainnya berupa temuan-temuan inovasi dan teknologi sudah saatnya untuk dikenalkan secara luas kepada masyarakat. Dan salah satunya adalah Muhammadiyah Innovation and Technology Expo ini. Ini menjadi salah satu ikon di dalam agenda pendukung Muktamar kali ini. Karena sesuai dengan spirit dari tema Muktamar, memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta, salah satu indikator dari kemajuan itu adalah indikator teknologi. Maka di MITE atau MITE atau Muhammadiyah Innovation and Technology Expo akan dipamerkan beragam produk-produk kemajuan inovasi dan inovasi yang
dihasilkan atau dilahirkan dari kantong-kantong pemikiran, kantong-kantong inovasi, kantong-kantong kreativitas, baik perguruan tinggi Muhammadiyah maupun pendidikan dasar dan menengah SMK dan SMU Muhammadiyah se-Indonesia. Oke Pak. Ya. Lalu Pak, untuk peserta dari MAIT sendiri Pak, dari mana saja sih Pak? Peserta MAIT itu di samping perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia, juga karya-karya siswa dari SMK dan SMA Muhammadiyah se-Indonesia. Tetapi juga kreativitas dan inovasi dari masyarakat. Tetapi untuk bisa tampil di MAIT ini ada proses yang harus dilalui oleh setiap calon peserta, yaitu melalui proses yang diseleksi oleh tim kurator yang ditentukan atau dibentuk oleh panitia. Sehingga dengan demikian diharapkan inilah inovasi terbaru dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, juga lembaga pendidikan Muhammadiyah. Di samping bisa disaksikan secara langsung ya, secara offline di D Colomadu, ini karena mengingat juga banyak inovasi teknologi yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, sementara keterbatasan ruang untuk expo sangat terbatas, maka MAIT ini bisa juga disaksikan dengan virtual expo yang kami akan siapkan juga virtual expo yang bisa disaksikan secara digital. Oke, berarti selain bisa dilihat offline, ternyata bisa juga dilihat virtual dan seluruh Indonesia bisa melihat ya Pak ya. Oke, Pak, dari beberapa tadi MAIT tadi, apa produk inovasi unggulan Pak yang paling ditonjolkan Pak di MAIT itu? Ya. Tentu masing-masing peserta memiliki keunggulannya masing-masing. Dari data yang masuk ada yang bersifat elektronik, ada yang di bidang robotik, ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang humaniora, sosial juga. Itu sangat beragam. Nanti kalau saya sebutkan di sini semua, penonton nggak penasaran dong. Maka untuk lengkapnya datang dan saksikan Muktamar Fair dan Muhammadiyah Innovation Technology Expo di D Colomadu. Dan pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bapak Nurul Yamin selaku Sekretaris Muktamar ke-48. Dan bagi Anda pemirsa yang bisa datang ke MAIT, langsung saja datang karena gratis dan buka dari tanggal 17 hingga 21 November 2022. Demikian, Ihsan Marsha kembali ke studio. Baik, terima kasih Srina Nurul. Kita melihat bagaimana suasana di arena Muktamar Fair ataupun Muhammadiyah Expo di Colomadu, Karanganyar. Kita melihat berbagai yang dipamerkan, itu berbagai hal dipamerkan, baik itu berkaitan dengan inovasi, teknologi maupun amal usaha perguruan tinggi. Termasuk juga pameran-pameran berkaitan dengan kuliner dan juga jajanan di lokasi Expo. Dan ini tentu sangat menarik bagi para peserta Muktamar untuk berbondong-bondong menghadiri Muktamar Expo di Colomadu, Karanganyar. Dan pemirsa, demikianlah kabar Muktamar kali ini. Terus saksikan kabar Muktamar dengan informasi aktual yang kami laporkan langsung dari arena Muktamar Muhammadiyah, Surakarta, Jawa Tengah. Akhir kata, saya Ihsan Marsha bersama segenap kru yang bertugas undur diri. Bila fisabilillah fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.